Podcast Radio. Be creative, be you. Lagi cari musik terkini? Kita tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Halo, apa kabar Creative People? Welcome back di Music Time bareng gue Hana. Nah, 2 jam ke depan ini gue bakal nemenin lo semua dari sekarang sampai jam 8 malam WIB, 9 malam WITA, dan 10 malam WIT. Jadi, fix banget siap-siap dengerin musik, ngobrol santai, dan vibes yang bikin hari lo itu makin happy. Hari ini gue udah nyiapin banyak banget hal seru lo, gengs. Pertama nih, gue bakal bahas salah satu musisi berbakat banget, Barsena Bestandi. Lo pasti udah familiar dong sama suara khasnya yang super unik. Kita bakal ngobrolin perjalanan karirnya, karyanya, sampai fun fact yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi, stay tune ya, siapa tahu idola lo banget nih. Terus, gue juga nggak lupa bawain segmen andalan kita, Winamp, alias waktunya masukin musik ke playlistmu. Di sini gue bakal kasih lo rekomendasi lagu-lagu terbaru yang lagi hype abis, biar playlist lo nggak gitu-gitu aja. Cocok banget buat nemenin lo kerja, nongkrong, atau sekedar rebahan di kamar. Terus pokoknya bakal bikin playlist lo ini makin estetik, kece, dan pastinya kekinian banget loh. Nah, yang bikin tambah gokil, gue juga bakal ajak lo nostalgia balik ke era 2000-an. Lo ingat gak sih masa-masa dengerin musik dari MP3, nyimpen lagu di folder komputer pakai nama aneh-aneh, atau nungguin request di radio malam-malam? Nah, kita bakal throwback ke musisi-musisi yang pernah ngehits banget di era itu. Musik yang selalu sukses bikin kita senyum-senyum sendiri kalau kedengeran lagi sekarang. Selain itu, gue juga nggak ketinggalan kasih lo update dunia musik yang paling fresh. Dari rilisan single terbaru, album yang baru aja drop, sampai info konser keren yang wajib banget lo datengin biar nggak kena FOMO. Jadi buat lo yang ngaku musik lover, jangan sampai kelewatan ya. Dan yang paling penting nih, Creative People, Music Time selalu terbuka buat request kalian. Lagi galau, lagi jatuh cinta, atau punya lagu favorit yang pengen banget diputar? Gas aja, kirim ke WhatsApp kita di 0877 4313 6010 atau DM aja Instagram kita di @millennialsradio. Siapa tahu request lo yang gue bacain dan langsung kita puterin lagunya biar semua creative people bisa ikutan sing along bareng loh. So, fix banget jangan kemana-mana karena 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng, ngobrolin musik, nostalgia, update terbaru, plus putarin lagu-lagu kece pilihan kalian. Ready gengs? Let's go! So, siap-siap ya buat 2 jam yang bakal bikin kuping lo happy, hati lo happy banget, dan pastinya gak bakal ngerasa sendirian karena kita bakal seru-seruan bareng. Tetap stay tune di sini ya, jangan kemana-mana Creative People. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo Creative People, saatnya masuk ke segmen Winamp, di mana gue bakal kasih rekomendasi lagu-lagu keren yang wajib banget lo masukin ke playlist. Yang pertama itu ada Barsena Bestandi, lagunya Ruang Baru. Makna lagu Ruang Baru ini dari Barsena Bestandi ini tuh sebenarnya simple tapi dalam banget. Lagu ini ngomongin soal perpisahan, tapi bukan dengan vibe yang sedih-sedih banget gitu loh.
Barsena pengen nyampein kalau perpisahan itu bagian alami dari hidup, sesuatu yang emang harus kita hadapin, tapi jangan selalu dipandang sebagai ending yang nyakitin. Nah, justru lewat lagu ini, Barsena ngajak kita buat ngelihat perpisahan dari sisi positifnya. Kayak setiap akhir itu bakal ngasih ruang buat awal yang baru, buat kesempatan yang lain, dan siapa tahu juga buat pertemuan di masa depan yang lebih seru. Jadi intinya itu ruang baru, semacam reminder buat kita biar tetap optimis dan jangan stuck di kesedihan karena setiap goodbye pasti bakal nganterin kita ke hello yang lain loh. Nah, lagu ini vibes-nya kayak pelukan yang hangat yang bilang santai aja, abis ini pasti ada cerita baru loh yang nungguin loh. Nah, lagu kedua itu ada Terlalu Tinggi by Juicy Luicy. Jadi lagu ini tuh sebenarnya nyeritain perasaan happy banget pas lagi ngejalanin hubungan yang bikin kita ngerasa bebas, lega, kayak nggak ada beban gitu. Nah, tapi di sisi lain ada rasa was-was juga, kayak takut banget kalau tiba-tiba semua itu hilang. Nah, di sini Juicy Luicy pakai metafora layangan yang terbang tinggi. Ibaratnya nih, lo lagi seneng banget ngejalanin hubungan, tapi tetap ada rasa cemas. Takut jatuh, takut nggak genggam erat sama pasangan lo. Intinya lagu ini itu ngegambarin rasa campur aduk. Di satu sisi lo bahagia, tapi di sisi lain lo juga butuh kepastian dan pegangan biar nggak jatuh sendirian. Romantis tapi agak bikin baper gitu lah ya, khas Juicy Luicy banget. Nah, lagu yang ketiga ada Golden by Huntrix. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang transformasi diri sama keberanian buat nemuin jati diri yang sebenarnya. Huntrix ini pengen nyampein vibes kalau kita semua punya sisi pemburu alias hunter dalam diri yang kuat, berani, dan pastinya bisa bersinar terang kayak emas. Lagu Golden juga ngangkat cerita dari karakter Rumi, Mira, sama Zoe yang awalnya ngerasa terasing dan penuh ketakutan. Tapi pelan-pelan mereka bangkit, nerima kekuatan yang ada dalam diri mereka, dan akhirnya bersinar jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Intinya lagu ini tuh semacam anthem buat lo yang lagi berjuang ngelawan rasa takut, minder, atau keraguan. Golden ngajak lo buat percaya kalau dibalik semua struggle lo, pasti punya potensi besar buat jadi terang dan bikin dunia lihat siapa diri lo sebenarnya. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Yo creative people, balik lagi bareng gue Hana di Music Time. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Bakmi alias bahas seluk-beluk musisi. Nah, buat lo yang baru gabung, segmen ini tuh spesial banget. Di sini kita bakal bahas kupas tuntas cerita perjalanan musisi-musisi keren tanah air dari awal mereka berjuang sampai akhirnya bisa dikenal kayak sekarang. Jadi siap-siap dapat inspirasi sekaligus motivasi karena tiap cerita pasti punya rasa dan warnanya sendiri. Dan untuk edisi kali ini, kita bakal ngobrolin sosok musisi yang punya suara emas, multitalenta dan pastinya inspiratif banget, yaitu Barsena Bestandi. Creative people, tahu nggak sih kalau Barsena ini dulunya mahasiswa Humas Vkom Unpad Angkatan 2011? Dari masa kuliah aja udah kelihatan kalau dia itu orangnya kreatif banget. Hobinya banyak, nyanyi, main musik, sampai gambar. Dan kerennya semua hobi itu nggak cuma jadi kesenangan pribadi, tapi bisa dia sulap jadi pundi-pundi cuan juga loh. Perjalanan musiknya dimulai dari kecil banget. Sejak TK, Barsena udah akrab sama musik gara-gara kedua orang tuanya sering banget muterin lagu di rumah. Dari situ kecintaannya sama musik tumbuh makin kuat. Awalnya belajar otodidak, tapi pas kelas 3 SMP dia itu udah mulai serius mendalami musik secara formal. Sekarang, piano sama flute udah jadi andalannya. Berkat kerja keras dan konsistensinya, Barsena berhasil ngebuktiin kalau passion bisa banget nganterin kita ke puncak.
Nah, tahun 2013 dia keluar sebagai juara di ajang pencarian bakat Next Academy. Sebelumnya dia juga udah pernah jadi finalis Suara Indonesia di TV. Keren kan? Suara emasnya ini bahkan bikin musisi-musisi besar kagum. Gokilnya lagi nih, Barsena udah sempat kolaborasi sama nama-nama besar di industri musik Indonesia, kayak Desigit, sampai Dira Sugandi. Bayangin, anak muda yang dulunya belajar musik dari rumah, sekarang udah bisa berdiri sejajar sama musisi papan atas. Tapi nggak berhenti di musik aja loh, creative people. Barsena juga punya sisi lain yang nggak kalah menarik. Dia hobi banget gambar dan sempat bikin bisnis karikatur yang namanya fan art. Sayangnya kesibukannya, fan art harus berhenti di tengah jalan. Tapi jiwa entrepreneurnya itu nggak padam. Dia juga sempat bikin brand clothing yang namanya Magadi. Dari sini udah kelihatan banget kalau Barsena itu tipe orang yang nggak bisa diem. Selalu pengen berkarya dan nyoba-nyoba hal baru. So, kalau gue rangkumin, Barsena ini bener-bener paket komplit, musisi berbakat kreatif, punya suara khas plus jiwa bisnis yang kece. Dan yang paling penting, dia buktiin kalau hobi itu lo tekunin bener-bener bisa banget jadi jalan buat sukses. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo creative people, balik lagi bareng gue Hana di segmen Info Musik. Kali ini ada kabar super menarik buat lo semua yang ngefans sama band legendaris Oasis. Jadi gini gengs, biasanya kita kan sering denger Noel Gallagher sama adiknya Liam saling sindir dan berantem di publik kan? Nah kali ini ada momen langka banget, Noel akhirnya kasih pujian buat Liam. Dalam wawancara sama radio Inggris, Talksport, Noel bilang kalau Liam itu berhasil banget bawain tur reuni Oasis. Bahkan dia sampai ngomong, Liam bener-bener hebat, gue bangga sama dia. Wah, ini jarang banget keluar dari mulut Noel loh, creative people. Biasanya kan mereka panas-panasan mulu tuh sejak Oasis bubar tahun 2009. Buat yang mungkin lupa, Oasis bubar gara-gara drama internal keluarga Gallagher yang gak ada habisnya. Mereka sempat saling sindir di media, dari mulai bilang musiknya nggak canggih lah, sampai ngerasa bosen satu band bareng. Pokoknya drama banget deh. Makanya pas pengumuman reuni tahun lalu, fans Oasis langsung heboh parah. Tur mereka mulai 4 Juli 2025 kemarin di Cardiff, Wales, dan vibes-nya gila banget. Bahkan di malam pembukaan, Noel dan Liam sempat ketangkap kamera gandengan tangan di atas panggung. Itu kayak scan yang paling emosional buat para fans yang udah nungguin mereka balik bareng setelah 16 tahun. Dan kabar baiknya nih, tur Oasis ini masih panjang. Loh, creative people. Setelah keliling Inggris dan Irlandia, mereka bakal lanjut ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, sampai Australia. Konser terakhir dijadwalin di Sao Paulo, Brasil, 23 November 2025. Jadi buat lo yang lagi ngeplan traveling, bisa banget tuh sekalian nonton konser mereka. Intinya, meskipun Noel bilang mereka bukan tipe orang yang emosional, tapi baliknya Oasis ke panggung jelas bikin fans di seluruh dunia kebawa perasaan. Legendary comeback banget lah pokoknya. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative people, kabar fresh dari dunia musik. Salah satu momen paling epic di Lalala Festival 2025 kemarin datang dari musisi asal Amerika yang lagi super naik daun, Jack. Yes, dia salah satu penampil yang paling ditunggu-tunggu di Karma Stage Minggu malam 24 Agustus 2025. Buat lo yang belum tahu, Lalala Festival tahun ini diadain di G-Expo Jakarta dari tanggal 22 sampai 24 Agustus. Nah, festival ini itu emang terkenal banget dengan konsepnya yang unik,
menghadirkan musisi lokal plus internasional, dan bikin vibes konser menjadi imersif banget. Nah, pas Jack naik ke panggung, venue langsung penuh sesak sama penonton yang udah gak sabar dengerin lagu-lagunya, yang super emosional dan bikin baper itu loh. Dan gokilnya lagi, ini tuh first time dia manggung di Jakarta. Jadi udah kebayangkan seberapa memorable momen ini buat fans. Sepanjang show, Jack tampil ikonis banget, ekspresif, dan beberapa kali interaksi langsung sama penonton loh. Jadi bukan cuma nyanyi, tapi juga bikin koneksi yang dalam sama crowd. Tapi yang bikin paling pecah adalah kejutan collab yang gak ada di rundown. Jack tiba-tiba tampil bareng Chaewon Lee, Seraphim, dan Taehyun TXT. Gila, siapa yang nyangka ada kolaborasi lintas musisi kayak gini di Lala Fest? Fix bikin penonton makin histeris dan gak bakal lupa sama malam itu. Intinya, penampilan Jack di Lala Festival di tahun 2025 kemarin jadi salah satu highlight paling berkesan. Dari vibes, setlist, sampai collab, semua benar-benar all out. Respect banget sih buat Jack yang udah bawain show pertamanya di Jakarta dengan keren parah. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, ada kabar bahagia nih dari dua musisi yang lagi naik daun, Candice dan Addis. Lagu mereka yang berjudul Hours to Keep berhasil tembus ke chart Spotify, nggak cuma di Indonesia, tapi juga sampai global loh. Per tanggal 22 Agustus 2005 kemarin, lagu ini langsung nangkring di posisi viral nomor 1 Indonesia. Dan gokilnya lagi, masuk ke 20 besar viral global. Bahkan update terakhir, Hours to Keep udah berhasil naik ke posisi 15 global, sambil tetap kokoh di chart Indonesia. Keren banget kan? Sampai sekarang lagu ini udah diputer lebih dari 8,9 juta kali di Spotify. Gila, angka segitu buat musisi muda yang berkarya indie itu bukan main-main loh. Buat yang belum tahu, Hours to Keep pertama kali dirilis tanggal 12 April 2024. Sejak itu, lagu ini tuh langsung dapat respon positif dari warganet. Banyak banget yang pakai sebagai background video di TikTok, khususnya buat cerita-cerita alternate universe. Jadi nggak heran kalau makin viral. Yang bikin unik, lagu ini lahir dari kolaborasi kakak beradik, Candice bareng adiknya Addis, yang lo mungkin lebih kenal lewat konten komedinya di TikTok, bareng-bareng nyatuin kerentanan sama kreativitas mereka dalam musik. Hasilnya ya lagu yang biasa bisa bikin banyak orang relate banget sama perasaan di dalamnya. Bukan cuman itu, Hours to Keep juga diproduseri bareng dua produser muda kece, Devan dan Rizky, yang tergabung di Clutterhouse. Mereka ngerjain semuanya dari rumah tanpa studio gede, tapi hasilnya tetap profesional parah. Dari instrumennya, feel yang disampaikan sampai emosi di lagunya tuh dapat banget loh. Fix ini bukti kalau anak muda Indonesia bisa banget bikin karya kelas dunia dari kamar sendiri. So, buat lo yang belum dengerin, langsung aja search Hours to Keep di Spotify. Siap-siap masuk ke 5 mellow tapi hangat yang bikin lo nagih replay. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Nah, Creative People, kabar seru dari dunia musik nih. ASEAN Festival 2025 resmi ngumumin line up final mereka dan fix bakal jadi festival musik yang gak boleh lo lewatin. Nah, tahun ini itu ada total 43 penampil keren yang bakal ngebakar panggung di Contemporary Village Center dan Jimbaran Hub, Bali tanggal 13-14 September 2025. Line up-nya ini gak main-main loh, Creative People. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, sampai band internasional dari Asia Tenggara.
ada quintet metal atau hardcore Afhat, vibes mellow dari Bandanera, solois Gozal, band rock alternatif Grizzly Quiff, dan Monk yang siap bikin lo hang back. Nggak cuma itu loh, suasana juga bakal makin pecah dengan adanya Sandstorm of Youth, Sandega, dan Jason Ranti. Plus ada sentuhan internasional, Alex TBH dari Malaysia, Big Pom dari Laos, band rock Captain Morgans dari Thailand, Weja dari Filipina, dan nggak ketinggalan kelompok penerbang roket. Gila, festival ini tuh bakal bener-bener multi-genre dan cross-border banget loh. Menurut Shiro Sen, Head of TuneCore Southeast Asia, awalnya ada lebih dari 600 entry dari proses submisi 2 mingguan. Nah, dari situ tuh mereka seleksi dan bikin musisi terpilih tampil live bulanan di berbagai venue lokal. Dari 27 finalis, akhirnya terpilih 6 musisi terbaik untuk tampil di ASEAN Festival. Menurut Cyrus, bakat yang digali itu deep banget dan mereka yakin punya potensi global. Jadi, buat lo yang suka musik, ini kesempatan emas buat nonton perform live bareng musisi lokal dan internasional. Festivalnya dijamin gak bakal bikin lo lupain. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo Creative People, balik lagi bareng gue Hana di segmen Kapsul Waktu. Kali ini kita bakal ngulik perjalanan hidup salah satu legenda musik Indonesia, Iwan Fals. Ya, musisi yang udah jadi ikon kritis dan inspiratif sejak lama. Iwan Fals nama lahirnya Virgiawan Listanto, lahir tanggal 3 September 1961 di Jakarta. Sejak kecil Doi udah nunjukkan minat gedek banget sama musik, plus olahraga juga loh. Nah, pas sekolah di Jeddah, Arab Saudi, Iwan bawa pulang gitar yang akhirnya jadi teman setia dia dalam perjalanan musiknya. Balik ke Indonesia, Iwan udah mulai ngamen di Bandung sejak umur 13. Tapi bukan cuma jalanan doang, dia juga sering tampil di pernikahan, kitanan, dan berbagai acara lokal. Dari situ, bakatnya bikin lagu mulai kelihatan, lirik-liriknya sederhana tapi kena banget di hati. Nah, kesempatan pertama buat rekaman itu muncul pas ada produser nawarin Iwan buat bikin album. Demi biaya rekaman, Doi sampai jual motor loh. Awalnya dia gabung grup Amburadul, tapi album perdana mereka nggak berhasil di pasaran. Tapi Iwan nggak nyerah. Dia balik lagi ngamen, ikut festival musik, sampai akhirnya menang festival musik country. Keberuntungan itu benar-benar datang pas gabung sama Musika Studios. Album Sarjana Muda 1981 meledak di pasaran dan bikin namanya dikenal luas. Nah, dari situ Iwan Fals mulai dikenal juga karena karya-karyanya yang berani ngangkat isu sosial dan kritik ke pemerintah. Lagu-lagunya kayak Wakil Rakyat, Umar Bakri, dan Bento itu tuh nggak cuman catchy tapi juga bikin masyarakat refleksi soal sistem yang ada. Tentu aja lirik kritisnya itu nggak selalu disambut baik. Banyak pertunjukan dibatalkan, bahkan Iwan pernah diawasi ketat pemerintah Orde Baru. Tapi dukungan fans tetap kuat banget. Bahkan mereka bikin komunitas resmi Yayasan Orang Indonesia atau OI tanggal 16 Agustus tahun 1999 sebagai wadah buat semua pencinta musik Iwan Fals. Nah, jadi Creative People, perjalanan Iwan Fals ini buktiin kalau kegigihan dan keberanian buat nyuarain apa yang lo percaya bisa bikin lo jadi legenda. Dan di segmen Kapsul Waktu hari ini, kita nggak cuma throwback ke masa lalu, tapi juga belajar dari perjuangan musisi yang inspiratif banget ini. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau.
Creative People, gak terasa kita udah di penghujung acara. Kalau lo ketinggalan keseruan siaran hari ini, lo bisa dengerin lagi di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Noise. Jangan lupa follow juga semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Instagram, TikTok, dan YouTube kita di @millennialsradio. Dan jangan lupa juga follow IG gue @endangast_. Sampai jumpa lagi di Musik Time berikutnya. Be creative, be you. Bye-bye. Lagi cari musik terkini? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.